Hehehe, siapa nih dari kalian yang nungguin aku bawain lanjutan cerita dari film anime Kaiju Number 8 part yang kedua? Nah, yang belum nonton part satunya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di kelanjutan part 2 kali ini kita akan diperlihatkan Kafka yang menjalankan pelatihan sebelum menjadi petugas pemberantas Kaiju. Namun di sini Kafka mendapatkan banyak kendala nih karena dirinya yang berusaha sebaik mungkin tanpa menggunakan kekuatan kaiju yang ia punya. So jangan lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Senpai! Di awal film, Kafka juga menyombongkan dirinya nih di depan Kikoru. Kikoru merasa tertantang dan tidak sabar untuk melihat seberapa hebat ucapannya Kafka. Setelah itu Kikoru masuk duluan nih ke dalam gedung. Tidak lama Kafka dan Ichikawa juga memasuki gedung tersebut. Singkat cerita, tes pertama ini diawali dengan tes fisik, di mana para peserta diharuskan melakukan olahraga seperti merangkak, berlari, bahkan memanjat tebing juga. Sekalipun begitu, Kafka sangat yakin nih bahwa dia bisa melakukannya dan berada di cakupan rata-rata. Tapi ternyata itu semua hanya angan-angan saja, sebab dia selalu tertinggal nih dari yang lainnya. Faktor umur juga merupakan salah satu alasannya, sebab Kafka adalah peserta paling tua di antara mereka semua. Namun dia masih tetap berjuang dengan segenap kemampuannya tanpa kekuatan kaiju miliknya. Setelah selesai melakukan tes, Kafka menempati nomor urut ke-6 dari belakang. Sedangkan Kikoru berada jauh banget nih darinya. Karena hal itu, Kafka menarik semua kata-kata sombongnya pada Kikoru. Namun Ichikawa sangat senang sebab Kafka sama sekali tidak menggunakan kekuatan kaiju miliknya selama tes fisik. Sambil istirahat, Hoshina selaku wakil kapten divisi ketiga memberikan laporan hasil tes fisik kepada Mina. Melihat Kafka ada di dalam laporan itu, Mina meminta untuk menjelaskan secara rinci nih soal peserta tahun ini. Selain itu, Ichikawa juga sedang menceritakan semua peserta tahun ini kepada Kafka. Dimulai dari Haruichi yang terkenal lulus dengan nilai tertinggi di Universitas Netralisasi Tokyo. Kedua ada Iharu, juga orang yang lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya. Yang ketiga Aoi yang merupakan bintang emas yang berasal dari CGSDF atau pasukan bela diri Jepang. Selain itu banyak juga nih peserta lainnya yang tidak kalah hebat. Di antara semua peserta itu, posisi paling pertama adalah Kikoru, sebab gadis itu adalah satu-satunya peserta yang benar-benar memiliki bakat dari lahir, dan juga peserta paling muda di antara mereka semua. Tanpa sadar Kikoru menghampiri mereka. Kafka sempat kaget nih bahwa Kikoru benar-benar sehebat itu. Sekalipun begitu, Kafka terus-menerus dibully oleh gadis itu. Namun Kafka juga tidak mau kalah. Tidak lama kemudian, tes kemampuan akan segera diumumkan. Saat ini para peserta sedang diperlihatkan secara khusus nih tentang tes kemampuan ini oleh Hoshina. Tes kali ini benar-benar memicu adrenalin, sebab mereka akan secara langsung menghadapi kaiju dengan menggunakan peralatan khusus yang akan dipinjami oleh pasukan pertahanan. Singkat cerita, sebelum terjun langsung ke lapangan, para peserta tengah mencoba baju perang buatan Izumotech yang canggih. Bahkan Ichikawa saja terpesona setelah mengenakannya.
Selain itu, baju ini juga dibuat khusus nih dari kaiju supaya para pemakainya juga memiliki potensi untuk meningkatkan kekuatan mereka di medan tempur. Setelah itu mereka akan mengetes kekuatan daya tempur setiap peserta. Semua peserta mendapatkan angka yang lumayan, di mana Kikoru merupakan peserta yang memiliki kekuatan daya tempur paling tinggi, yaitu 46%. Tapi lebih kocaknya lagi adalah kekuatan daya tempurnya Kafka. Dia mendapatkan daya tempur sebesar 0%. Hal ini membuat Hoshina tertawa sebab Kafka adalah satu-satunya peserta di antara semua orang di setiap tahunnya yang mencetak rekor 0%. Di situ Kafka berusaha untuk mendorong kekuatannya, namun sayangnya hal itu justru membuat Hoshina terus tertawa dan dia mulai menyukai tindakan Kafka. Di sisi lain, Kikoru sempat kecewa sebab dia ingin melihat kekuatan Kafka yang bisa memindahkan mobil dengan tangan kosongnya. Beberapa saat kemudian Hoshina sudah mengajak mereka ke tempat ujian terakhir nih. Sebelum dimulai, wakil kapten itu menjelaskan semua aturan mainnya kepada para peserta, hingga dia menjelaskan tentang perisai jarak jauh kepada mereka. Ketika seorang peserta dalam bahaya dan tidak bisa bertarung lagi, para pasukan pertahanan akan mengaktifkannya. Akan tetapi kalau itu terjadi maka peserta itu akan dinyatakan gugur dalam seleksi ujian terakhir. Selanjutnya mereka langsung berburu kaiju nih. Sialnya semua peserta kalah cepat dengan Kikoru. Sementara itu Kafka kesulitan untuk membawa senjatanya sebab kekuatan dia hanya 0%. Namun Ichikawa masih setia nih menemaninya. Di tengah ujian itu, Hoshina sempat memberitahu bahwa Mina hadir untuk mengawasi. Hal itu memicu semangat Kafka untuk tidak menyerah. Sekalipun daya tarungnya 0%, Kafka akan terus berusaha semampunya bersama Ichikawa. Di situ Kafka berencana untuk membantu para peserta lainnya nih. Selain itu Kafka sendiri melakukan serangan kepada kaiju di depannya dengan kemampuan analisisnya sebagai tukang bersih-bersih bangkai kaiju. Walaupun daya tarungnya 0%, namun Kafka lebih unggul soal membaca situasi dan kelemahan musuh. Berkat kemahiran Kafka, semua peserta bisa mengalahkan kaiju itu dengan efektif dan efisien. Tidak lupa Haruichi juga berterima kasih nih pada Kafka karena membantu mereka. Kemampuan itu membuat Hoshina terkagum. Setelah itu Kafka dan Ichikawa terus berlari untuk membantu para peserta lainnya. Sialnya di perjalanan Kafka sempat diserang oleh kaiju dan monster itu berhasil membuat Kafka tidak bisa bergerak lagi. Kondisi ini membuat Kafka khawatir sebab bisa saja dia gagal dalam ujian kali ini. Dia berharap bisa terus berjuang sebagai pasukan pertahanan. Bukan hanya Kafka yang sedih nih akan nasibnya, Hoshina juga mengalami kesedihan sebab dia sedikit menyukai pribadinya Kafka. Yang beruntungnya Kikoru datang dan menyelamatkan Kafka. Alhasil Kafka tidak jadi gagal. Tidak lupa Kafka berterima kasih padanya, namun sayangnya Kikoru membulinya lagi nih. Setelah Kikoru pergi untuk berburu kaiju hingga yang terakhir, Kafka sempat kesulitan untuk bergerak sebab dia mengalami cedera cukup parah. Hal ini sempat membuatnya sedikit murung. Bahkan Hoshina juga menyarankan Kafka untuk menyerah sebab dia mengalami cedera yang parah. Sekalipun Hoshina peduli pada keselamatannya Kafka, Kafka tetap pada pendiriannya untuk terus mengejar mimpinya. Keseriusan dan tekad Kafka berhasil membuat nilai 0%-nya meningkat menjadi 0,01%. Semua itu dilihat oleh Mina. Nah itu tadi alur cerita anime dari Kaiju Number 8 part yang kedua. So yang mau aku lanjutin lagi episodenya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya.